Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2181. Apa? Hilang. Ye Yuan tiba-tiba berdiri, matanya penuh amarah. Aura mengerikan melonjak ke langit, praktis akan menjungkir balikan seluruh aula. Dia melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di sini, berdiri di depan Kaisar Surgawi Maple jatuh, tetapi pihak lain memberitahunya dan Li Er menghilang. Hasil ini, dia agak tidak bisa menerimanya. Ketika Maple jatuh dan Jun Mingxin melihat adegan ini, mereka juga terkejut secara diam-diam. Terutama Jun Mingxin, baru saat ini dia tahu bahwa ketika Ye Yuan menghadapi Lin Changqing sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Empyrean lapis kedua sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Sage kedua jangan marah dulu. Tolong dengarkan penjelasan Kaisar ini sampai akhir, kata Maple jatuh perlahan. Ye Yuan dengan paksa menahan amarahnya dan berkata dengan suara serius, katakan. Maple jatuh perlahan berdiri dan berkata, ikuti aku. Saat dia berkata, dia menjentikkan lengan bajunya dengan megah dan membawa Ye Yuan ke sebuah ruangan. Saat memasuki ruangan, bau yang menyengat dan menusuk hidung langsung menyerangnya. Alis Ye Yuan berkerut dan dia melihat seseorang terbaring di tempat tidur. Orang itu sangat busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki, penuh lubang, seperti zombie yang terkena kanker. Ketika Ye Yuan menoleh, dia melihat nafas orang itu seperti halus, hanya bertahan di sana dengan satu nafas terakhir. Di sampingnya, seorang lelaki tua kurus sedang menyemprotkan embun ke tubuh orang tersebut dan menutup mata terhadap beberapa orang yang baru datang. Ye Yuan memandang ke arah Maple jatuh, menunggu penjelasannya. Dia dipanggil Zuo Yuanzi. Dia adalah murid Kaisar ini. 10 tahun yang lalu, Sungai Nether Angry terputus dan Gua Black Flame muncul. Ratusan ibu kota kekaisaran besar di sekitarnya berubah menjadi kota mati. Semua orang mengatakan bahwa itu adalah gua tempat tinggal Kaisar Surgawi, yang menarik banyak pusat kekuatan ke sana. 7 Bodhimanda Kaisar Surgawi Agung di sekitar Gua Black Flame semuanya mengirim orang untuk menyelidikinya, tetapi pada akhirnya, tidak ada satu pun yang keluar. Jumlah Empyrean yang hilang kemungkinan mencapai ratusan. Kata Maple jatuh sambil menghela nafas. Setahun yang lalu, tiba-tiba ada beberapa orang yang melarikan diri dari Gua Black Flame, adik junior magang Yuanzi adalah salah satunya. Hanya saja setelah dia kembali ke Bodhidharma Maple jatuh, seluruh tubuhnya jatuh pingsan. Dalam 1 tahun ini, paman bela diri Tan Yi menghabiskan segala cara dan juga tidak mampu mengekang pembusukan adik junior magang Yuanzi. Melihat situasi seperti ini, dia mungkin tidak bisa bertahan sebulan lagi. Jun Mingxin menindaklanjutinya. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan sedih, Kaisar Surgawi Bodhimanda memiliki begitu banyak Kaisar Surgawi, jadi mengapa membuat sekelompok Empyrean pergi mencari kematian? Jun Mingxin tersenyum pahit dan berkata, bukannya kami tidak mau pergi, tapi pintu masuk Gua Black Flame sangat tidak stabil. Lupakan Kaisar Surgawi, bahkan jika orang Empyrean tahap akhir melewatinya, pintu masuk gua kemungkinan besar akan runtuh seketika. Dengan begitu, tidak akan ada harapan sama sekali. Berhenti sebentar, Jun Mingxin melanjutkan, Anda tidak perlu curiga apapun. Beberapa tahun ini, guru selalu memandang magang junior saudari Meng Li dari sudut pandang yang berbeda. Sumber daya kultivasinya bahkan membuat banyak saudara magang junior iri. Tapi dia adalah adik perempuannya, dan dia juga cantik. Jadi tidak ada yang menawar ini dengannya. Misi kali ini, adik junior magang Meng Li juga berinisiatif menjadi sukarelawan. Tapi kami tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mendengar ini, Ye Yuan akhirnya sedikit tenang. Tatapannya memandang ke arah Zuo Yuanzi dan dia berkata dengan suara serius, kalau begitu, inti masalahnya ada pada dia. Maple jatuh mengangguk sedikit dan berkata, jika Yuanzi bisa bangun, kita seharusnya bisa mengetahui kejadian yang terjadi di dalam Gua Black Flame. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, datang ke samping Tan Yi, dan berkata dengan suara serius, minggirlah ke samping. Alis Tan Yi berkerut dan dia berkata dengan tidak senang, dari mana datangnya bajingan kecil ini? Berani berbicara kepada Kaisar seperti ini. Tan Yi ini adalah adik junior magang Maple jatuh, eksistensi super dewa alkimia bintang 8. Tapi pusat kekuatan seperti itu diperintah oleh Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi, Ye Yuan saat ini tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya sama sekali, dan dia berkata dengan suara serius,
embun ilusi giok ortodoks memang bisa menghidupkan kembali orang mati, tapi obatmu tidak cocok dengan sindromnya. Terus memberi obat ini dan dia akan mati. Ditembak jatuh oleh seorang junior tanpa ampun, janggut Tan Yi berkibar. Tapi Ye Yuan bisa mengenali embun ilusi giok ortodoks secara sekilas masih membuatnya sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang praktisi dan pasti memiliki pencapaian luar biasa dalam bidang alkimia. Hanya saja bocah nakal yang begitu sombong ini membuatnya sangat tidak senang. Dia mendengus dingin dan berkata, "Junior, kaisar ini telah hidup sampai usia lanjut dan belum pernah melihat racun aneh semacam ini sebelumnya. Embun ilusi giok ortodoks ini sudah menjadi resep paling ideal. Mungkinkah kamu masih memiliki pilihan yang lebih baik?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Karena itu, tolong minggir." Tan Yi hampir mati tercekik karena marah dan baru saja akan lepas kendali, tapi kemudian dia mendengar Mapel jatuh berkata, "Adik junior magang, ini adalah sage kedua dari kuil imam klan iblis, dengan kekuatan alkimianya yang tak tertandingi di bawah langit. Mungkin, dia bisa menyelamatkan Yuanzi, siapa tahu." Pupil mata Tan Yi mengecil, dan dia mengamati Ye Yuan dengan serius. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, sage kedua, tetapi kuil imam sangat terkenal. Bocah ini adalah orang nomor satu di bawah imam besar leluhur suci. Bagaimana ini mungkin? Sage kedua, hehehe, kaisar ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki sage kedua kuil imam. Tan Yi berkata sambil tertawa dingin. Pikiran Ye Yuan saat ini tidak tertuju padanya sama sekali. Dia hanya berkata dengan dingin, "Kamu lihat saja, itu sudah cukup." Ye Yuan datang ke depan tempat tidur dan menembakkan seuntai esensi dewa kekacauan, masuk ke dalam tubuh Zuo Yuanzi. Gumpalan esensi ilahi ini berputar 5 putaran di dalam tubuh Zuo Yuanzi dan juga tidak menemukan di mana letak masalah sedikit pun. Dia hanya merasakan fungsi tubuh Zuo Yuanzi menurun dengan cepat. Energi pembusukan yang tak tertahankan merembes keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Alis Ye Yuan berkerut semakin erat. Tan Yi tersenyum dingin saat melihat situasinya dan berkata, "Nak, meskipun kamu adalah sage kedua yang menyebalkan, kamu juga terlalu meremehkan dewa alkimia bintang 8. Tubuh Yuanzi, kaisar ini telah memeriksanya tidak kurang dari 20 kali, tetapi gagal mendapatkan apapun. Itu bukan racun zombie dan dia juga tidak terkena racun. Sepertinya dia tiba-tiba membusuk. Apakah kamu juga mengetahui kalau keadaannya seperti ini?" Sedikit kekecewaan juga melintas di mata Mapel jatuh. Dia mendengar bahwa Ye Yuan adalah sage kedua, jadi itulah mengapa dia merasa masih ada harapan. Jadi dia tidak menyangka kalau itu tidak akan menolongnya juga. Ye Yuan tidak peduli dengan ejekan Tan Yi. Segel di tangannya tiba-tiba berubah tidak teratur, di dalam rumah tiba-tiba menjadi lautan bintang. Seni Peng Hinwi kekacauan. Pupil mata Tan Yi mengerut dan dia menyadari bahwa teknik alkimia yang dimiliki Ye Yuan sungguh luar biasa. Luas dan dalam seperti laut. Inilah perasaan Tan Yi. Tangan Ye Yuan bergerak seperti kilat, aliran esensi dewa kekacauan satu demi satu dikirim ke tubuh Zuo Yuanzi. Tubuh Zuo Yuanzi perlahan melayang di udara dan memancarkan cahaya perak samar. Melihat pemandangan ini, 3 pusat kekuatan kaisar surgawi di rumah saling bertukar pandang, menjadi bisu karena takjub di dalam hati mereka. Apakah ini kekuatan sage kedua? Sebenarnya, saat Mapel jatuh melihat Ye Yuan untuk pertama kalinya, dia juga merasa anak muda tidak bisa dipercaya dengan tugas-tugas penting. Lagi pula, dipanggil sage kedua pada usia ini agak terlalu sulit dipercaya. Tapi sekarang, semua keraguannya hilang. Pemahaman Ye Yuan terhadap Dao sangat mendalam. Di usia muda, dia sebenarnya sudah memahami Dao-nya sendiri. Anak ini benar-benar aneh. Tan Yi berteriak tanpa sadar. Pada saat ini, cahaya cemerlang muncul di mata Ye Yuan dan dia berkata sambil tersenyum dingin, "Sungguh licik, ternyata dia bersembunyi di sini. Keluarlah untukku." Ye Yuan mengayunkan telapak tangannya dan langsung menghantam kepala Zuo Yuanzi. Tan Yi dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan baru saja hendak menghentikannya, tapi kemudian mereka melihat benda gelap tiba-tiba terbang. Benda gelap itu menghilang dalam sekejap, dengan kecepatan yang tak terbayangkan, langsung meluncur ke dalam kehampaan. 3 kaisar surgawi yang agung terkejut dan bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, Ye Yuan sudah lama bersiap, mulutnya sedikit terbuka. "Lumpuhkan." Ye Yuan mengucapkan kata yang sebenarnya, seolah waktu berhenti. Serangga hitam itu belum lolos dan tidak bisa bergerak di udara. Mata ketiga kaisar surgawi melebar,
melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, dan benar-benar lupa untuk bergerak sejenak. Masih linglung, Ye Yuan berteriak dengan dingin. Mapel jatuh tiba-tiba terbangun. Menunjuk ke kehampaan, batasan kuat langsung menyebar, memenjarakan serangga hitam secara menyeluruh. Ini adalah serangga hitam tingkat Empyrean. Dengan kekuatan Ye Yuan, sangat sulit untuk mengikatnya. Itu sebabnya dia meminta Mapel jatuh mengambil tindakan. Tatapan Ye Yuan memandang ke arah serangga hitam itu, tapi tatapan ketiga Kaisar Surgawi menatap tajam ke arah Ye Yuan. Seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dampak dari adegan tadi pada mereka bertiga sungguh terlalu kuat. Waktu dan ruang membeku pada saat bersamaan. Bahkan Jun Mingxin juga terpengaruh oleh pembekuan waktu milik Ye Yuan, gerakannya menjadi lamban untuk sesaat. Sedangkan untuk Mapel jatuh dan Tan Yi, pengaruhnya dapat diabaikan. Kekuatan mereka berdua terlalu kuat. Tapi ini tidak menghalangi keterkejutan mereka. Kata sejati Dao Surgawi. Itu sebenarnya kata sejati Dao Surgawi. Alam Empyrean benar-benar memahami kata sejati Dao Surgawi. Mapel jatuh menarik napas dingin dan berteriak kaget. Bagaimana anak ini bisa memahami kata sejati Dao Surgawi? Tan Yi berkata dengan heran. Sungguh kata sejati Dao Surgawi yang hebat. Tadi, aku benar-benar membeku sesaat. Jun Mingxin berkata dengan kaget. Ye Yuan masih belum sadar, melihat serangga hitam itu, ekspresinya semakin serius. Aura yang dipancarkan serangga hitam ini, dia sangat familiar. Ini, kenapa kalian semua menatapku? Ye Yuan berbalik dan baru saja hendak berdiskusi dengan ketiga orang itu, tapi kemudian dia melihat bahwa ketiga orang itu sedang menggunakan tatapan yang sangat aneh untuk melihatnya. Bagaimana menurutmu? Kamu benar-benar melakukan tindakan yang menantang surga dan masih tidak membuat kami terkejut. Tiga Kaisar Surgawi yang agung tidak bisa berkata-kata. Postur tak terlihat adalah yang paling mematikan. Baru saja, apa gerakanmu itu? Mapel jatuh bertanya. Ye Yuan terkejut dan berkata, kamu sedang berbicara tentang pembekuan waktu. Itulah kemampuan ilahi bawaan ras naga. Mungkinkah Zheng Yufeng tidak memberitahumu bahwa aku adalah putra pilihan surga klan naga? Ye Yuan tampak bersemangat tanpa alasan. Sejak dia mendapatkan gelar ini, dia secara alami bukanlah orang tanpa nama di klan naga. Bukankah memiliki satu atau dua kemampuan ilahi yang kuat adalah sesuatu yang sangat normal? Hanya saja orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius identitasnya yang terakhir. Pembekuan waktu, putra pilihan surga klan naga. Pembekuan waktu bergumam pelan, jelas tidak tahu apa maksud putra pilihan surga ini. Klan naga, ras iblis dengan garis keturunan tertinggi, masing-masing sangat misterius. Di dunia bentangan surga, bahkan bagi para tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia di dalamnya. Gelar sage kedua bergema seperti deru guntur bagi mereka, sehingga mengabaikan identitas putra pilihan surga klan naga. Tapi sekarang, Mapel jatuh tahu bahwa putra pilihan surga benar-benar merupakan identitas yang bisa menyaingi sage kedua. Hanya berdasarkan langkah ini, orang di depannya ini benar-benar monster yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Penglihatan seperti apa yang dimiliki Yue Mengli untuk menemukan monster yang tiada taranya ini. Dengan Ye Yuan, siapa yang masih bisa menatap matanya? Berpikir sampai di sini, Mapel jatuh mau tidak mau mengasihani muridnya. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak penting. Yang penting, serangga hitam ini aneh. Wajah Mapel jatuh dan yang lainnya menjadi kaku dan bertanya, oh, apa yang aneh? Ye Yuan berkata, benda ini disebut monster jurang maut. Benar sekali, aura yang keluar dari serangga hitam ini justru merupakan aura monster jurang maut. Ye Yuan tidak menyangka akan melihat monster jurang di sini. Bukankah monster-monster ini ditindas di Gua Mata Naga oleh kekuatan utama klan naga? Mungkinkah Li Er terjebak di tempat mengerikan seperti itu? Berpikir sampai di sini, Ye Yuan ingin segera terbang ke Gua Black Flame. Monster jurang maut, belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kata Mapel jatuh dengan wajah kosong. Ye Yuan menjentikkan jarinya dan menembakkan aliran energi pedang, langsung memusnahkan serangga hitam itu, dan berkata dengan suara serius, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Anda hanya perlu tahu bahwa hal-hal ini sangat berbahaya, dan itu aku sangat yakin. Begitu hal-hal ini sampai ke dunia luar, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Menekan monster jurang adalah rahasia klan naga, dunia luar tidak mengetahuinya sama sekali. Ye Yuan tentu saja tidak akan menyebarkannya juga.
Tapi benda ini tiba-tiba muncul di dunia bentangan surga, jadi itu jelas bukan pertanda baik. Mendengar ini, ekspresi ketiga orang itu menjadi aneh. Tapi Ye Yuan sudah kembali ke kepala tempat tidur dan terus memamerkan seni bintang surgawi kekacauan. Seni bintang surgawi kekacauannya bersifat menyeluruh, bisa dikatakan telah mengumpulkan pencapaian besar dari alchemy daunnya. Menggunakannya untuk mencukur tulang dan menyembuhkan luka tentu saja juga mudah. Di bawah seni bintang surgawi kekacauan, semuanya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Baru pada saat itulah Ye Yuan menemukan bahwa serangga jurang kecil ini sebenarnya bersembunyi di dalam lautan kesadaran Zuo Yuanzi, dan sangat terselubung. Tidak mengherankan juga jika Tan Yi, Dewa Alkimia Bintang 8, tidak menemukannya. Setelah sehari semalam, tubuh Zuo Yuanzi yang membusuk perlahan mulai berubah menjadi lebih baik. Aura lemahnya perlahan bangkit kembali juga. Saat Tan Yi melihat pemandangan ini, matanya menjadi lebar. Sungguh teknik alkimia yang luar biasa, yang benar-benar memiliki efek ajaib. Tidak heran imam besar leluhur suci semacam itu benar-benar memandangnya dari sudut pandang yang berbeda, dan dia memberinya gelar Sage kedua. 2 hari berlalu, Zuo Yuanzi akhirnya perlahan membuka matanya. Melihat pria aneh di depannya ini, Zuo Yuanzi merasa seperti sedang bermimpi. Zuo Yuanzi, izinkan saya bertanya kepadamu. Bagaimana kabar Li Er sekarang? Saat Zuo Yuanzi bangun, Ye Yuan terlalu tidak sabar untuk menunggu dan bertanya. Zuo Yuanzi jelas belum bangun dari keadaan mimpi buruknya saat dia bergumam, Li Er. Ye Yuan berkata dengan suara serius, itu Yue Mengli. Bukankah kalian memasuki gua Black Flame bersama-sama? Di mana dia sekarang? Apakah dia masih hidup? Mata Zuo Yuanzi berangsur-angsur fokus, seperti terbangun dari mimpi. Dia berjuang untuk mengingat situasi saat itu, tatapannya perlahan menjadi ketakutan. Ah, jangan datang, aku akan membunuh kalian semua. Zuo Yuanzi sepertinya teringat pemandangan yang menakutkan, seluruh tubuhnya menjadi gila, dan dia tiba-tiba memukulkan telapak tangannya. Sebuah kekuatan mengerikan yang meletus pada jarak yang begitu kecil, dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan tersebut. Tapi meski dia cepat, Ye Yuan lebih cepat. Kekuatan Zuo Yuanzi belum keluar, tapi Ye Yuan berhasil mencapainya terlebih dahulu meski terlambat meluncurkannya, mengacungkan jarinya, dan langsung menahannya. Kemudian, kekuatan jiwa yang sangat kuat bersembunyi di lautan kesadaran Zuo Yuanzi secara dominan. Ye Yuan, apa yang kamu coba lakukan? Mapel Jatuh berkata dengan khawatir dan marah. Melakukan pencarian jiwa, kerusakan pada seseorang tidak dapat diubah. Namun skenario ini terjadi terlalu tiba-tiba. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Mengganggu Ye Yuan saat ini, akan lebih sia-sia untuk menyelamatkan situasi Zuo Yuanzi. Diam, dia akan baik-baik saja, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Setelah itu, satu demi satu adegan muncul di benak Ye Yuan. Setelah esensi, energi, dan roh menjadi satu, kekuatan jiwa ilahi Ye Yuan menjadi lebih kental dan kuat. Dalam keadaan Zuo Yuanzi tidak sadarkan diri, Ye Yuan mencari jiwa surgawinya tidak akan menimbulkan bahaya. Tapi, peristiwa dalam pandangan Mapel Jatuh dan yang lainnya adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Tan Yi memandang Ye Yuan, ekspresinya berubah berulang kali. Dia selalu memperhatikan aktivitas Zuo Yuanzi dan menemukan bahwa jiwa Dewa Zuo Yuanzi tidak mengalami kerusakan apapun. Pengendalian jiwa ilahi yang begitu menakutkan sungguh tidak dapat dibayangkan. Bahkan dia, Dewa Alkimia Bintang 8, tidak dapat mencapai kendali setepat itu juga. Apakah ini standar Sage kedua? Mulai saat Ye Yuan masuk ke ruangan ini, beberapa hal yang dia lakukan membuat dia, Dewa Alkimia Bintang 8, merasa malu karena ketidaklayakannya. Baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari seperti apa keberadaan Sage kedua itu. Ekspresi Mapel Jatuh agak jelek saat dia berkata sambil tersenyum pahit, monster macam apa yang disukai gadis Mengli ini? Saat itu, aku masih berniat menjodohkannya dengan Changqing. Kalau dipikir-pikir, sungguh menggelikan. Lin Changqing dan Yue Mengli dua orang adalah anak emas dan gadis giok Bodhidharma Mapel Jatuh. Tanpa disadari, semua orang sudah lama memperlakukan mereka sebagai sepasang kekasih, tidak terkecuali Mapel Jatuh. Terhadap dua murid yang paling dia banggakan ini, Mapel Jatuh secara alami secara sadar atau bahkan tidak sadar ingin menjodohkan mereka berdua. Hanya saja selama bertahun-tahun, Yue Mengli selalu menjaga jarak dengan Lin Changqing.
Maple jatuh tahu bahwa Yue Mengli memiliki lelaki lain di dalam hatinya, jadi dia juga tidak keberatan. Dalam pandangannya, ketika Yue Mengli mencapai puncak kejayaan di masa depan dan menjadi kaisar surgawi tertinggi bersama dengan Lin Changqing, mengapa dia menempatkan manusia dalam pandangannya? Tapi Maple jatuh tidak pernah bermimpi bahwa manusia yang dia kenal hanya menggunakan waktu 1000 tahun yang singkat dan berdiri di depannya. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah darinya, dalam hal status, itu sudah cukup untuk berdiri sejajar dengannya. Lebih jauh lagi, kekuatan yang dia tunjukkan, bahkan mereka semua, para kaisar surgawi ini, juga harus dikagumi. Mencapai posisi berdaulat di masa depan hanya tinggal menunggu waktu saja. Ide sebelumnya tentu saja menjadi lelucon. Setelah beberapa saat, Ye Yuan melepaskan Zuo Yuanzi, ekspresi wajahnya menjadi serius. Dari ingatan Zuo Yuanzi, dia melihat Li Er kebetulan sedang dikejar oleh beberapa monster jurang pada saat itu. Pusat kekuatan Empyrean itu belum pernah melihat spesies ganas seperti itu sebelumnya, semuanya melarikan diri pontang-panting. Peristiwa yang terjadi kemudian, Zuo Yuanzi tidak mengetahuinya lagi. Senior Maple jatuh, terima kasih atas keramah tamahan Anda, aku ingin segera berangkat ke Gua Black Flame. Selamat tinggal, Ye Yuan menggenggam tangannya dan hendak pergi. Tunggu sebentar, Maple jatuh buru-buru menghentikan Ye Yuan dan berkata, sebenarnya, 7 kaisar surgawi Bodhimanda kita telah mencapai konsensus. Kami berencana mengirim murid elit ke Gua Black Flame kali ini untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Bodhidharma Maple jatuh kami berencana mengirim Yu Feng dan murid alam Empyrean lainnya ke sana. Mengapa, sage kedua tidak pergi bersama mereka? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka melakukan tugasnya. Aku akan pergi sendiri. Ye Yuan saat ini sedang dilanda kecemasan. Jika dia menundanya sebentar lagi, Li Er akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Maple jatuh tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan dan berkata, sebenarnya, Yu Feng, mereka semua sudah siap. Jika bukan karena sage kedua tiba-tiba naik gunung, mereka mungkin sudah berangkat saat ini. Karena sage kedua ingin pergi, kaisar ini akan segera menyuruh mereka berangkat, bagaimana? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, baik juga. Di puncak sunset, Zheng Yufeng membawa 4 pusat kekuatan Empyrean dan bersiap untuk berangkat bersama Ye Yuan. Kelima Empyrean ini secara mengejutkan semuanya merupakan pusat kekuatan alam Empyrean tingkat menengah. Beberapa orang baru saja hendak berangkat ketika tiba-tiba, sesosok tubuh menghalangi jalan mereka. Itu tidak lain adalah Lin Changqing. Lin Changqing langsung berlutut ke arah Maple jatuh dan mengertakkan gigi dan berkata, Guru, tolong biarkan Changqing ikut. Maple jatuh berkata dengan sedih, omong kosong. Gua Black Flame sangat berbahaya, bahkan jika magang senior Yu Feng pergi, guru juga dipenuhi dengan kecemasan, apalagi kamu. Kembalilah. Mata Lin Changqing memerah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, jika guru tidak membiarkan saya pergi, saya akan berlutut dan tidak bangun. Maple jatuh baru saja akan lepas kendali, tapi dia mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, senior Maple jatuh, lepaskan dia. Maple jatuh menghela nafas dan melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, bodoh. Plus ayo, lanjutkan. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lin Changqing pergi demi Yue Mengli. Hanya saja, Maple jatuh melirik Ye Yuan dan menatap Lin Changqing lagi, akhirnya, itu berubah menjadi desahan panjang. Sekelompok orang berbaris siang malam tanpa istirahat, dengan bintang sebagai jubah dan bulan sebagai topi, menghabiskan waktu setengah bulan, dan akhirnya bergegas ke tepi sungai Angry Nether. Tepian sungai Nether yang marah saat ini sudah menjadi tempat terlarang bagi berbagai faksi besar. Namun saat ini, masih banyak pusat kekuatan yang mengelilingi dan mengawasi sungai. Orang-orang ini sebagian besar adalah tokoh dikdaya alam Empyrean yang berasal dari berbagai kekuatan besar. Di sungai, ada pintu masuk gua yang sangat besar dan gelap. Ada aura hitam pekat yang mengepul di sekitarnya. Seolah-olah itu adalah raksasa prasejarah yang akan melahap segalanya. Zheng Yufeng, mengapa Bodhidharma Maple jatuh hemu menyeret kakimu, baru tiba sekarang? Saat ini, seorang pria parubaya datang dan berkata kepada Zheng Yufeng. Zheng Yufeng berkata, Saudara Li Yue, kami tertunda beberapa saat karena beberapa hal, oleh karena itu, kami datang terlambat. Li Yue melihat ke arah Ye Yuan dan Lin Changqing di belakang Zheng Yufeng dan berkata sambil mengerutkan kening, bukankah sudah disepakati untuk hanya mengirimkan alam Empyrean tingkat menengah ke sana? Kalian membawa 2 beban. Saat itu,
Kita masih harus membagi perhatian untuk mengurusnya. Lin Changqing, bocah ini juga, kalian berdua tetap di belakang. Ketika Lin Changqing mendengar itu, ekspresinya berubah. Dia memang jenius, tapi kekuatannya belum benar-benar kuat. Di depan Li Yue, dia masih junior. Sementara Ye Yuan bersikap seolah dia tidak mendengarnya sama sekali, perlahan berjalan ke tepi sungai, dan mengamati pintu masuk gua Black Flame dengan serius. Perasaan yang sangat familiar. Dia telah tinggal selama 10 tahun di Gua Mata Naga dan menyerap energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun kekuatan energi iblis ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Gua Mata Naga. Seperti yang dikatakan Mapel Jatuh, pintu masuk gua ini sangat tidak stabil, pusat kekuatan Empyrean tahap akhir yang masuk ke dalam mungkin akan membuat ruang runtuh juga. Ketika Li Yue melihat Ye Yuan mengabaikannya, dia berkata dengan ekspresi tidak senang, "Hei, bocah, raja ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengar?" Ye Yuan tidak peduli padanya dan menoleh ke Lin Changqing dan berkata, "Ikuti aku." Selesai berkata, Ye Yuan melangkah ke kehampaan dan tiba di atas sungai. Lin Changqing terkejut ketika mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi perjuangan. Tapi segera, dia mengatupkan rahangnya dan mengikutinya. Li Yue awalnya tidak senang. Melihat pemandangan ini, dia mencibir dengan dingin dan berkata, "Zheng Yufeng, mengapa Bodhidharma Maple Jatuhmu membuat orang bodoh? Dia tidak ingin memasuki gua Black Flame begitu saja kan? Energi iblis di sana, jika tidak ada batasan kita, itu cukup untuk melahap seniman bela diri alam Empyrean. Orang ini sedang mencari kematian." Zheng Yufeng juga terlihat bingung dan berteriak dengan suara yang jelas, "Saudara Ye, energi iblis ini sangat hebat dan telah melahap banyak pusat kekuatan Empyrean." Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, "Aku akan masuk dan melihat dulu. Kalian cepatlah." Li Yue tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, "Bodoh. Jika kamu bisa masuk, Empyrean ini akan memenggal kepalaku untuk kamu tendang seperti bola." Saat dia sedang berbicara, Ye Yuan sudah tiba di pintu masuk gua Black Flame. Energi iblis yang tak ada habisnya mengalir ke arahnya dan Lin Changqing dengan heboh. Lin Changqing melompat ketakutan dan buru-buru memutar metode kultivasinya, ingin melawan energi iblis. Tepat pada saat ini, kanon kekacauan bentangan surga milik Ye Yuan diaktifkan. Energi iblis mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Ketika Lin Changqing yang mengikuti di belakang melihat pemandangan ini, matanya menjadi lebar. Li Yue membuka mulutnya lebar-lebar, hampir bisa mengepalkan tangannya. Orang ini sebenarnya menyerap energi iblis. Dia menyerap begitu banyak sekaligus dan sebenarnya tidak meledak dan mati. Mungkinkah tubuhnya ditempa dari besi meteorik? Di bawah pengawasan orang-orang, Ye Yuan membawa Lin Changqing dan perlahan berjalan ke gua Black Flame. Penampilan itu seperti berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Semua mata dari pusat kekuatan Empyrean itu semuanya menatap dengan lebar. Energi iblis sifatnya sangat mengamuk. Lupakan tentang menyerap seperti Ye Yuan, hanya menyerap sedikit saja, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Ketika Zheng Yufeng melihat penampilan ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit di wajahnya. Melihat Li Yue lagi, dia berkata sambil terkekeh, "Li Yue, apa yang baru saja kamu katakan?" Li Yu tiba-tiba terbangun dan berkata dengan ekspresi malu, tidak ada apa-apa. Aku tidak mengatakan apapun." Tampaknya takut jika semua orang terus bertanya, dia berkata dengan galak. Saat ini, seseorang menyarankan, masalah ini tidak boleh ditunda. Sebaiknya kita cepat menyegel energi jahat ini dan memasuki gua Black Flame. Setiap orang tentu saja tidak keberatan. Dengan 7 kekuatan besar, lebih dari 40 pusat kekuatan alam Empyrean tingkat menengah mengambil tindakan. Seberapa mengejutkankah keributan ini? Semua orang bergandengan tangan dan memasang segel, untuk sementara memisahkan energi iblis. Sibuk selama kurang lebih 2 jam, segel itu akhirnya selesai. Baru pada saat itulah kelompok Empyrean memasuki gua Black Flame. Saat memasuki gua Black Flame, ini benar-benar berbeda dari langit dan bumi di dunia luar. Tempat ini memiliki asap hitam yang melingkari, redup tanpa cahaya, tampak suram dan menakutkan. Li Yue dan semua orang tentu saja belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. "Tempat macam apa ini?" Li Yue berkata sambil mengerutkan kening. Zheng Yufeng juga terlihat serius saat berkata, "Tidak tahu, tapi, ini jelas bukan tempat yang bagus. Semuanya, berhati-hatilah. Tempat ini adalah dunia monster jurang maut. Saat ini,
Sebuah suara terdengar. Dua sosok perlahan berjalan dari jauh. Justru Ye Yuan dua orang. Di belakang Ye Yuan, mata Lin Changqing tidak pernah lepas dari tubuh Ye Yuan, tatapannya penuh ketakutan. Monster jurang maut, apa-apaan itu? Li Yue berkata dengan bingung. Para Empyrean lainnya juga mengalami kerugian. Jelas sekali, mereka belum pernah mendengar tentang monster jurang sebelumnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini adalah ras yang sangat kuat. Secara keseluruhan, semuanya, berhati-hatilah. Li Yue berkata dengan tatapan menghina, ras yang sangat kuat. Hahaha, seberapa kuatkah itu? Dunia bentangan surga ini dikuasai oleh umat manusia kita. Bahkan ras iblis dan ras setan juga harus berdiri di sisinya. Empyrean lainnya berkata, hahaha, adik kecil ini juga melebih-lebihkan untuk membuat peringatan. Ada begitu banyak dari kita pusat kekuatan alam Empyrean tingkat menengah di sini. Bahkan jika Empyrean tahap akhir datang, kita mungkin juga tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa yang perlu ditakutkan? Sebagai seorang Empyrean, setiap orang memiliki harga dirinya masing-masing. Apalagi di sini ada 7 kaisar surgawi Bodhimanda yang dipilih oleh surga yang sombong, masing-masing dari mereka memiliki banyak kartu truf. Mengapa mereka keberatan dengan monster jurang maut? Kata-kata Ye Yuan sama sekali tidak mereka pedulikan. Pemikiran Li Yue sebenarnya juga mewakili pemikiran sebagian besar orang Empyrean. Bukannya mereka tidak tahu kalau tempat ini berbahaya, tapi mereka sangat yakin dengan kekuatan mereka sendiri. Lagi pula, mereka yang datang sebelumnya semuanya adalah murid alam Empyrean tahap awal. Apalagi jumlahnya juga jauh dari jumlah saat ini. Apakah begitu? Kalau begitu ayo pergi. Ye Yuan tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Dia berbalik dan maju. Mulut Li Yue melengkung, dan dia berkata dengan tidak senang, anak yang sombong. Rombongannya menuju ke kedalaman ketika wajah semua orang tiba-tiba menjadi mempesona. Sepanjang jalan, ada zombie monster hitam berserakan di tanah. Aura monster ini sangat kuat. Sebagian besar dari mereka berada di alam dewa sejati. Ada juga beberapa di alam Empyrean. Monster-monster ini jelas baru saja mati, tetapi mereka semua memiliki karakteristik yang sama. Ada lubang besar terbuka di kepala mereka. Lalu, siapa yang membunuh monster-monster tersebut? Sejelas siang hari, tatapan semua orang memandang ke arah Ye Yuan. Selain bocah nakal ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Semua orang diam-diam terkejut di dalam hati mereka, hanya dalam waktu kurang dari 2 jam dari awal hingga akhir, anak ini benar-benar membunuh begitu banyak monster jurang maut. Tapi Li Yue tersenyum dingin dan berkata, Empyrean lapis kedua dapat membunuh begitu banyak monster. Jadi seberapa kuat monster-monster ini? Hehe, bocah ini ingin menjadi pusat perhatian dan dengan sengaja mengatakan monster-monster ini sangat kuat. Menurutku, hanya seperti itu. Empyrean lain juga mengangguk dan berkata, membunuh begitu banyak sekaligus, kekuatan monster-monster ini, mereka mungkin bahkan lebih rendah daripada manusia biasa dengan peringkat yang sama. Tapi jumlah monster ini terlalu banyak, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Kelompok Empyrean semuanya mengangguk, jumlah monster ini memang terlalu banyak. Tapi melihat ini, kekuatan Ye Yuan masih cukup bagus. Hanya saja tidak ada yang mau mengakuinya, itu saja. Lin Changqing membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Ye Yuan juga tidak mau repot-repot membantah apapun. Perhatiannya tertuju pada medan di depan. Dia sedang mencari adegan ketika Li Er hilang menurut ingatan Zuo Yuanxi. Kurang lebih 1 jam perjalanan, jumlah zombie yang tergeletak di tanah berangsur-angsur berkurang. Jelas sekali, tempat ini sudah menjadi batas di mana Ye Yuan bisa melakukan pengintaian. Ye Yuan diam-diam bersiaga. Monster jurang di wilayah luar sebagian besar tidak kuat. Namun semakin dalam, kekuatan monster jurang secara bertahap semakin kuat. Akhirnya, sekelompok monster jurang dengan berbagai bentuk dan ukuran berlari keluar, menerkam ke arah kelompok orang ini dengan heboh. Monster jurang ini sangat ganas, kekuatan mereka juga sangat kuat. Ada cukup banyak dari mereka yang merupakan eksistensi Empyrean lapis ketiga. Li Yue hanya tertawa dingin dan berkata dengan nada meremehkan, sekelompok sampah. Plus sedikit kekuatan ini dan mereka juga berani datang dan mencari kematian. Benar-benar bodoh. Selesai berbicara, jarinya menunjuk dengan ringan. Hembusan udara yang sangat cepat dan dahsyat menghantam salah satu monster jurang berbentuk macan tutul. Monster jurang itu berteriak dengan aneh dan berguling beberapa kali di tanah, menyelinap pergi dengan cepat.
Jelas sekali, dia menyadari kekuatan Li Yue. Namun ekspresi Li Yue berubah. Tatapannya menunjukkan ekspresi serius. Dia adalah seorang ahli Empyrean lapis Kinam. Jari itu barusan, bahkan jika Empyrean lapis keempat mengambilnya, itu juga akan menjadi luka serius jika bukan kematian. Tapi monster jurang ini benar-benar lolos dengan baik. Monster-monster ini sebenarnya sangat kuat. Ketika dia melihat ke arah teman-temannya di sekitarnya lagi, dia menemukan bahwa seniman bela diri manusia Empyrean lapis keempat itu sebenarnya memiliki kekuatan yang setara dengan monster jurang Empyrean lapis ketiga. Gelombang udara dingin muncul di hati Li Yue. Pada saat yang sama, hal itu juga muncul di hati setiap orang. Hanya ketika mereka benar-benar bertarung barulah mereka tahu betapa kuatnya kekuatan monster jurang ini. Empyrean lapis ketiga secara paksa bersaing dengan Empyrean lapis keempat. Monster jurang ini benar-benar bisa melompati alam untuk menghadapi musuh. Melompat ke dunia nyata untuk bertempur di alam Empyrean, lebih jauh lagi, mereka bahkan termasuk elit di antara para seniman bela diri manusia. Adegan ini hanya menumbangkan pemahaman para Empyrean ini. Bunuh. Wajah beberapa pemimpin menunduk, dan mereka mengambil tindakan dan bergerak. Dengan bergeraknya pusat kekuatan Empyrean lapis kelima dan lapis kinam, pertunjukan kekuasaannya kini berbeda. Dalam sekejap, monster jurang itu menderita korban dan mundur satu demi satu. Tapi ekspresi orang-orang Empyrean ini menjadi sangat serius. Pada saat ini, seseorang melihat ke arah Ye Yuan lagi dan tidak bisa menahan nafas dingin. Baru pada saat itulah semua orang menyadari konsep seperti apa yang Ye Yuan musnahkan ratusan monster jurang dalam 1 jam. Di antara ratusan monster jurang ini, bahkan ada banyak yang setingkat Empyrean. Jika melihat situasi pertarungan barusan, bahkan monster Empyrean lapis pertama juga bisa dengan kuat bersaing dengan keberadaan Empyrean lapis kedua. Berdasarkan bukti yang menguatkan keduanya, hal tak terbayangkan apa yang telah dilakukan Ye Yuan. Lebih penting lagi, dia hanya menggunakan waktu 2 jam. Para Empyrean lapis keempat ini membebani diri mereka sendiri, jika mereka bertarung sendirian, itu pasti akan menjadi pertarungan melelahkan, memakan waktu yang sangat lama. Seberapa kuatkah kekuatan bocah ini? Sebelumnya, mereka semua sama sekali tidak memperhatikan sorot mata Lin Changqing. Namun sekarang, mereka akhirnya mengerti. Anak ini pasti melihat sesuatu yang luar biasa. Changqing, apa yang kamu lihat? Zheng Yufeng menarik Lin Changqing ke satu sisi dan bertanya dengan lembut. Bahkan jika sudah lama berlalu, Lin Changqing masih berada di tengah keterkejutan. Sebelumnya, dia tidak tahu seberapa kuat Ye Yuan. Tapi ketika dia menyaksikan Ye Yuan membantai monster-monster jurang ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia dan Ye Yuan sudah menjadi orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Pembantaian total. Monster jurang Empyrean lapis kedua itu tidak bisa bertahan dalam satu pertukaran pun di bawah tangannya sama sekali. Dia hanya membutuhkan satu pukulan untuk memusnahkan pihak lain, kata Lin Changqing. Ye Yuan bisa memusnahkan monster jurang Empyrean lapis kedua dengan satu pukulan. Ingin membunuhnya jelas hanya dengan menjentikkan jari. Orang aneh macam apa yang dia provokasi. Pantas saja adik junior magang Meng Li selalu menjaga jarak darinya. Tidak heran meskipun dia begitu luar biasa, adik junior magang Meng Li selalu menyendiri dan acuh tak acuh. Ternyata dia benar-benar memiliki kekasih yang mengerikan. Dengan pria seperti itu, bagaimana dia masih bisa memasuki matanya? Jenius. Istilah ini adalah tumpukan kotoran anjing di depan Ye Yuan. Pupil Zheng Yufeng mengerut dan dia berteriak kaget, pembantaian. Bukankah itu berarti dia setidaknya memiliki kekuatan tempur Empyrean lapis ketiga? Tapi Lin Changqing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku curiga ini lebih dari itu. Semua orang menarik napas dingin. Tidak heran orang ini begitu sombong. Dia benar-benar punya modal untuk menjadi sombong. Saat ini, tidak ada lagi yang memperlakukan Ye Yuan sebagai junior. Mampu memusnahkan begitu banyak monster jurang maut hanya dengan kekuatannya, itu juga sama sekali tidak semudah Li Yue, mereka semua, para Empyrean lapis kinam ini. Tatapan Li Yue sedikit berbinar, dan dia berkata dengan suara serius, mengapa monster-monster ini begitu kuat, itu sama sekali tidak masuk akal. Tidak heran seniman bela diri alam Empyrean yang memasuki tempat ini sebelumnya, tidak satupun dari mereka kembali. Zheng Yufeng mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan saudara Ye sebelumnya benar. Misi kita harus dilakukan dengan hati-hati. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, kita harus segera mundur. Sebenarnya, semua orang sudah ingin mundur.
Namun sampai saat ini belum ada panen. Mereka juga tidak bisa memberikan pertanggungjawaban setelah kembali ke faksi masing-masing, jadi mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan terus berjalan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah perjalanan berikutnya ternyata tenang. Sebenarnya tidak ada monster jurang yang datang menyerang mereka lagi. Namun justru karena itulah kegelisahan di hati setiap orang semakin kuat. Jantung Li Ye agak berdebar kencang saat dia bertanya, "Ye Yuan, pernahkah kamu melihat monster-monster ini sebelumnya?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Sudah pernah dilihat sebelumnya." "Monster apa saja ini? Juga, di mana kamu pernah melihat monster ini sebelumnya?" Li Yue bertanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Tidak ada komentar." "Kamu," Li Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata dengan marah, "Sombong untuk apa? Dasar brengsek, kamu tidak hanya pernah melihat monster-monster ini sebelumnya, kamu bahkan bisa menyerap energi iblis. Menurutku, kamu pasti bersama monster." Saat kata-kata ini keluar, kelompok Empyrean tanpa sadar menjauh dari Ye Yuan. Memang benar, tebakan acak Li Yue membuat semua orang menimbulkan kecurigaan di dalam hati mereka. Ye Yuan terlalu aneh. Ketika Li Yue melihat bahwa dia mengisolasi Ye Yuan dengan satu kalimat, dia tidak bisa menahan perasaan sombong di hatinya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan mengabaikannya dan berjalan maju tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Li Yu sangat marah dengan tindakan Ye Yuan yang mengabaikannya. "Berat, Empyrean ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengar?" Li Yue berkata dengan sangat marah. Ye Yuan masih mengabaikannya. Bagaimana dia bisa tahu kalau Ye Yuan saat ini sedang tidak berminat memainkan permainan semacam ini dengannya? Semua pikirannya tertuju pada mencari Li Er. Mengenai petunjuk dan firasat di sekitar, Ye Yuan tidak akan membiarkan semua itu berlalu. Sayang sekali sampai sekarang, Ye Yuan tidak menemukan situasi apapun. Di bawah amarahnya, aura Li Yue meletus dan dia hendak mengambil tindakan melawan Ye Yuan. Tapi saat ini, seberkas cahaya hitam melintas di malam yang gelap. Tempat di mana Ye Yuan berdiri sebenarnya memiliki lubang besar yang meledak. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat monster jurang berdiri di tempat Ye Yuan berdiri sebelumnya. Sedangkan sosok Ye Yuan sudah hilang. Mungkinkah Ye Yuan dibunuh begitu saja? Namun, mereka tidak sempat berpikir terlalu banyak. Karena sekelompok besar monster jurang tiba-tiba berlarian di sekitar mereka. Ada beberapa lusin. Selain itu, aura masing-masing sangat kuat. Mereka semua sebenarnya adalah kekuatan alam Empyrean tingkat menengah. Ekspresi kelompok Empyrean berubah dengan liar. Mereka dikepung. Suasana putus asa menyebar di kalangan Empyrean. Ini semua adalah monster jurang alam Empyrean tingkat menengah. Dilihat dari situasi yang mereka hadapi sebelumnya, mereka tidak memiliki peluang kemenangan sedikitpun. Kalian datang tepat waktu. Izinkan aku bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian semua melihat manusia perempuan ini sebelumnya? Tiba-tiba, sesosok muncul di atas pohon. Ye Yuan memadatkan citra Yue Mengli dengan esensi ilahi. Tapi kata-katanya ditanyakan pada monster jurang yang menyergapnya sebelumnya dengan stempel jiwa dewa. Dia juga telah bertanya sebelumnya monster jurang level Empyrean itu, tapi monster jurang itu tidak tahu sama sekali. Sekarang, saat menghadapi monster jurang yang lebih kuat, Ye Yuan bertanya sekali lagi. "Hahaha, bocah manusia, kenapa Empyrean ini harus menjawab pertanyaanmu? Jadilah camilan Empyrean ini dengan patuh, jika Empyrean ini senang, mungkin aku akan memberitahumu." Eksistensi kuat Empyrean lapis kinam berkata sambil tertawa keras. Aura monster jurang ini adalah yang terkuat. Jelas sekali, itu adalah pemimpin dari kelompok monster jurang maut ini. Empyrean lapis kinam sebenarnya bisa menyapu seluruh pusat kekuatan Empyrean yang hadir. Berandal ini sebenarnya tidak mati. Li Yue berkata dengan kaget. Dia tahu betapa mengerikannya serangan tadi. Terlebih lagi, itu bahkan merupakan serangan diam-diam. Jika itu dia juga tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menghindarinya. Ye Yuan sebenarnya tidak terluka sama sekali. Ye Yuan menghela nafas dan menyingkirkan bayangan Li Er, dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, hanya ada pemukulan sampai kalian semua mengatakannya." Pemimpin monster jurang itu tertawa keras dan berkata, "Anak nakal yang sombong, hanya berdasarkan orang-orang seperti kalian semua, manusia rendahan ini, kamu juga ingin mengalahkan kami monster jurang yang mulia." Ye Yuan mengabaikannya, tapi dia berteriak pada Li Yue dan yang lainnya, "Hei, apakah kalian semua ingin mati atau hidup?
Wajah Li Yue menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, omong kosong, tentu saja ingin hidup. Tapi hanya berdasarkan dirimu, apa hakmu untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kamu ingin hidup, jangan melawan, lakukan apa yang aku katakan. Jika ingin mati, anggap saja karena aku tidak mengatakan apa-apa. Wajah kelompok Empyrean semuanya berubah secara tidak teratur. Empyrean lapis kedua bertanya kepada mereka apakah mereka ingin mati atau hidup. Adegan ini agak lucu. Namun keadaannya lebih persuasif daripada pemikiran rasional. Saat ini, sudah mencapai momen hidup dan mati. Hal ini tidak memungkinkan mereka untuk menjadi bandel. Pilihan menentukan hasilnya. Apakah mempercayai Ye Yuan atau bertarung sampai mati? Li Yue memasang wajah yang sangat berkonflik. Dia sangat tidak menyukai penampilan sombong Ye Yuan. Tapi dia juga sangat jelas bahwa dengan situasi saat ini, mereka mungkin tidak bisa melarikan diri jika mereka mau. Saudaraku, aku akan mendengarkanmu. Saat ini, Zheng Yufeng adalah orang pertama yang melangkah maju dan dengan penuh semangat mendukung Ye Yuan. Dia tahu waktu yang tersisa untuk mereka tidak banyak lagi. Adik, kuharap kamu tidak menipu kami. Orang lain melangkah maju. Adik Ye, raja ini menyerahkan kehidupan lama ini ke tanganmu. Menghadapi teror kematian membuat semua orang mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dalam situasi kematian tertentu, semua orang hanya bisa memilih untuk mempercayai Ye Yuan. Ekspresi Li Yue berkedip-kedip tanpa henti. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan juga berkata, "Nak, jika kamu berani menipu Empyrean ini tidak akan melepaskanmu meskipun aku juga menjadi hantu." Ye Yuan mengangguk sedikit dan tiba-tiba mengeluarkan banyak jarum emas. Ketika semua orang melihat situasinya, wajah mereka mau tidak mau berubah. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Aku akan menyodok kalian sedikit. Jangan melawan. Kalau tidak, aku tidak bisa bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kedua mata Li Yue menyipit dan dia berkata dengan suara serius, "Nak, kamu tidak ingin menusuk titik akupuntur dengan jarum emas kan?" Ye Yuan mengangguk pelan dan berkata, "Benar." Wajah Li Yue menunduk dan dia berkata, "Omong kosong. Begitu banyak dari kita, saat kamu selesai memasang jarum, bunganya sudah menguning. Apakah kamu benar-benar mempermainkan kami?" Mendengar kata-kata Li Yue, beberapa orang memperlihatkan ekspresi tidak senang. Jelas sekali, mereka semua merasa sedang diolok-olok. Pemimpin monster jurang juga tertawa keras ketika berkata, "Hahaha, Nak, hanya berdasarkan beberapa jarum dan kamu ingin menghadapi monster jurang yang mulia." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Siapa bilang aku akan menusukkan jarum satu persatu? Aku berkata, jangan melawan, jika tidak, tanggung sendiri akibatnya." Itu datang. Hati semua orang menjadi dingin, hanya untuk melihat Ye Yuan meremas segel. Beberapa ratus aliran cahaya keemasan berubah menjadi cahaya yang mengalir, menari dengan liar di kegelapan. Dalam satu tarikan napas, beberapa ratus aliran cahaya keemasan melintas dan menghilang. Kelompok Empyrean hanya merasa tubuh mereka seperti digigit beberapa semut. Kemudian, kekuatan tak terbatas muncul dari setiap pori-pori tubuh mereka. Kekuatan yang sangat kuat. Aku merasa seperti aku sudah tak terkalahkan di bawah langit. Ini adalah metode titik akupuntur penusuk jarum emas. Benar-benar luar biasa. Hahaha, kalian sekumpulan sampah, kemarilah dan bertarunglah dengan kakek. Setiap tubuh Empyrean meledak dengan aura menakutkan. Sama seperti kekuatan mereka yang langsung meningkat satu bidang. Li Yue merasakan kekuatan itu datang dari seluruh tubuhnya dan merasa seperti dia bisa bersaing dengan Empyrean lapis ketujuh. Pada saat ini, tatapannya ketika melihat Ye Yuan menjadi sangat terkejut. Dalam sekejap, mengendalikan beberapa ratus jarum emas dan secara akurat menusuk titik akupuntur di setiap tubuh Empyrean tanpa kesalahan, kendali mengerikan macam apa ini. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia juga tahu bahwa kendali mengerikan semacam ini bukanlah yang bisa dicapai oleh alkemis biasa. Jarum emas menusuk metode titik akupuntur, kekuatan, hakikat dewa, kekuatan jiwa, serta ketelitian, dan lain sebagainya, hal-hal yang perlu diperhatikan terlalu banyak. Terlebih lagi, di antara para Empyrean yang hadir, kekuatan setiap orang berbeda-beda. Ranah setiap orang berbeda, situasinya sangat rumit. Bisa dikatakan cara penggunaan jarum pada setiap orang harus disesuaikan. Jarum emas yang menusuk metode titik akupuntur adalah metode yang sangat berbahaya. Perbedaan milimeter merupakan sesuatu yang bisa berakibat fatal.
Tapi Ye Yuan menyusun serangkaian garis besar aku bocah tur untuk semua orang dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 8 datang ke sini, mustahil juga untuk menstimulasi potensi setiap orang dengan begitu tepat. Monster macam apa orang ini? Tapi monster di depan mereka ini bahkan lebih menakutkan dari monster di seberangnya. Pemimpin monster jurang maut akhirnya menemukan sedikit tanda ada sesuatu yang salah. Aura para Empyrean ini tiba-tiba menjadi sangat kuat. Namun, dia tidak merasa monster jurang maut akan kalah dari manusia lemah. Kalian semua, bunuh untukku. Robek-robek manusia bodoh ini. Pemimpin monster jurang itu berteriak. Di bawah perintah, beberapa lusin monster jurang meraung dan menyerang manusia Empyrean. Hahaha, sempurna. Saksikan Empyrean ini mencabik-cabikmu. Manusia Empyrean ini semuanya memiliki kekuatan yang meroket, penuh dengan semangat dan energi. Mereka hanya khawatir tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Melihat monster jurang bergegas, mereka tidak mundur, tapi malah maju, langsung bergegas. Untuk beberapa waktu, manusia Empyrean dan monster jurang bertarung dan membunuh sampai langit terbelah dan bumi terbelah, dengan kehampaan yang bergetar. Li Yue bahkan sebenarnya langsung menyerang pemimpin monster jurang. Pemimpin ini adalah Empyrean lapis ke-6, bahkan jika dia tidak bisa menghadapi seniman bela diri manusia Empyrean lapis ke-7, memusnahkan Empyrean lapis ke-6 masih sangat mudah. Tapi ketika Li Yue bentrok dengannya, dia sebenarnya tidak dirugikan. Pembangkit tenaga manusia Empyrean semuanya tampaknya telah disuntik dengan stimulan, dan benar-benar bertarung dan membunuh sampai monster jurang terus-menerus kehilangan kekuatan. Kekuatan mengerikan semacam ini bertarung sampai monster jurang berteriak dengan aneh. Di sampingnya, ketika Lin Changqing melihat adegan ini, dia terpaku. Kekuatannya terlalu lemah, menusuk atau tidak menusuknya tidak relevan dengan situasi keseluruhan. Ye Yuan juga tidak menerapkan titik akupuntur jarum emas padanya. Cara orang ini sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, dia sebenarnya agak menyesal mengikuti setelahnya. Semakin dia berhubungan dengan Ye Yuan, dan semakin dia menyaksikan metode Ye Yuan semakin banyak, semakin dia merasa malu karena ketidaklayakannya. Dia saat ini bahkan merasa hanya orang seperti Ye Yuan yang layak mendapatkan Yue Mengli. Dia yang mengejar Yue Mengli hanya menodainya. Lin Changqing menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha menghilangkan pemikiran seperti ini dari kepalanya. Tapi itu tidak hilang sama sekali. Di depan Ye Yuan, dia semakin tidak percaya diri. Manusia Empyrean ini awalnya adalah elit dari berbagai bodhidharma, kekuatan mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Sekarang setelah potensi mereka terstimulasi, masing-masing kekuatan mereka meroket, dan mereka benar-benar bisa menghajar monster jurang dengan peringkat yang sama. Situasi yang awalnya pasti mati kini menjadi situasi sepihak. Terutama kekuatan tempur tingkat tinggi, Zheng Yufeng dan yang lainnya, kekuatan mereka hampir sama dengan Li Yue. Saat ini, mereka bahkan mengamuk ke segala arah, membunuh monster jurang Empyrean lapis ke-5 sampai mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah mereka berhasil menemukan waktu, mereka bergabung dengan kelompok pertempuran Li Yue. 1 lawan 1 menjadi 2 lawan 1 menjadi 3 lawan 1. Pemimpin monster jurang maut hampir muntah darah saat ini. Tapi, meski dia ingin lari sekarang, dia juga tidak bisa lari. Di bawah serangan penjepit dari beberapa ahli perkasa, pemimpin monster jurang itu dikalahkan tidak lama kemudian. Aura pemimpin monster iblis menjadi semakin lemah. Dalam sekejap, ia penuh dengan luka, kekuatannya kurang dari 10%. Biarkan hidup, Ye Yuan berseru. Li Yue berkata sambil mendengus dingin, monster jenis ini, untuk apa? Bunuh saja. Saat dia berkata, dia tiba-tiba bergerak dan hendak membunuh pemimpin monster iblis itu. Lumpuhkan. Suara seperti petir sepertinya terdengar dari zaman kuno Mor. Beberapa ahli perkasa terkejut dan benar-benar tidak bisa bergerak pada saat yang sama. Sesosok tiba-tiba muncul di depan pemimpin monster iblis. Ye Yuan langsung menusukkan tangannya ke kepala pemimpin monster iblis itu. Dia mengambil kristal iblis hitam milik pemimpin monster iblis yang ternoda itu. Segel. Ye Yuan berteriak dingin dan mengirimkan kekuatan, langsung menyegel kristal iblis hitam milik pemimpin monster iblis yang ternoda itu. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rangkaian tindakan ini bahkan tidak memakan waktu lama. Menyelesaikan semua ini, pembekuan waktu tiba-tiba hancur. Semuanya kembali normal. Beberapa orang Empyrean yang hebat menggunakan mata seperti melihat hantu untuk menatap tajam ke arah Ye Yuan. Orang ini baru saja membekukan semuanya.
Meskipun itu hanya sesaat, mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada saat itu. Orang ini benar-benar bisa mengendalikan ruang waktu. Apa itu tadi? Kata sejati Dao Surgawi. Li Yue menatap Ye Yuan, matanya penuh keterkejutan. Meskipun jarum emas Ye Yuan yang menembus titik akupuntur membalikkan situasi pertempuran, ketidakbahagiaan di hati Li Yue tidak hilang. Dia tahu apa yang Ye Yuan ingin lakukan, tapi ketidakbahagiaan sebelumnya berubah menjadi mentalitas jahat pada saat itu. Dia ingin membunuh pemimpin monster iblis ini dan memutuskan harapan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menggunakan cara aneh ini untuk menyelamatkan pemimpin monster iblis. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Berapa banyak metode yang dimiliki bocah ini? Selesai dengan semua ini, Ye Yuan berbalik, mendidih dengan niat membunuh. Cara Li Yue dalam melakukan sesuatu hampir memusnahkan peluangnya. Jangan lupa, setelah jarum emas menembus titik akupunturmu, akan ada periode kelemahan yang ekstrim. Pada saat itu, hidup dan matimu akan ditentukan olehku. Kata-kata Ye Yuan sangat dingin. Ekspresi Li Yue berubah drastis. Dia hanya peduli untuk melampiaskan amarahnya tadi, kenapa dia harus banyak berpikir. Saat ini, setelah Ye Yuan mengingatkan, barulah Li Yue tiba-tiba terbangun. Jarum emas itu memang membuatnya mendapatkan kekuatan yang kuat, tapi bagaimana setelah mengatasi krisis yang sedang terjadi? Tiba-tiba, kedua mata Li Yue menyipit dan dia berkata sambil menyeringai mengerikan, terus kenapa? Empyrean ini belum melewati periode kuat saat ini. Tatapan Zheng Yufeng berubah dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Li Yue, apakah kamu masih menginginkan wajah? Kalau bukan karena Ye Yuan, kita mungkin sudah lama dibunuh oleh monster-monster jurang ini. Kamu sebenarnya ingin membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih sekarang. Li Yue tersenyum dingin dan berkata, terus kenapa? Bocah ini sangat sombong. Empyrean ini sudah lama tidak senang melihatnya. Kini, krisis tersebut telah teratasi, kita juga secara kasar sudah memahami situasi di sini dan dapat kembali dan melaporkan penyelesaian misi. Bocah ini juga sudah tidak berguna lagi. Tatapan Zheng Yufeng berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu bertanya padaku tentang keinginan membunuh Ye Yuan? Atau apakah menurutmu semua orang akan melihatnya dengan tangan terlipat? Li Yue terkekeh dan tiba-tiba bergerak. Sejumlah besar payung terbang ke arah langit, langsung menyelimuti beberapa pusat kekuatan di sekitarnya sepenuhnya. Wajah Zheng Yufeng berubah dan dia berteriak kaget, payung roh terlarang 10 arah. Kamu bahkan mengeluarkan ini. Payung roh terlarang 10 arah adalah harta roh Empyrean puncak dari Bodhidharma air jernih tempat asal Li Yue. Atau haruskah dikatakan bahwa itu adalah harta roh Kaisar Surgawi? Harta roh ini memiliki reputasi yang gemilang dalam lingkup pengaruh 7 faksi utama. Itu karena harta roh Empyrean ini dapat menyerap esensi ilahi para seniman bela diri dalam radius tertentu, dan kemudian menambahkannya ke diri mereka sendiri. Ini setara dengan mengurangi kekuatan lawan saat bertarung dan meningkatkan kekuatan sendiri. Jika berada dalam situasi di mana kekuatan mereka setara, harta roh Empyrean ini akan menjadi kartu truf. Dan harta roh Empyrean ini paling hebat selama pertarungan kelompok. Seperti sekarang, pada saat ini, semua orang hanya merasakan sebagian dari esensi ilahi di tubuh mereka langsung terkuras. Sementara aura Li Yue sedang melonjak gila-gilaan. Akhirnya, dia benar-benar melangkah ke Empyrean lapis ketujuh. Meskipun ini hanya sementara, dia benar-benar memiliki kekuatan Empyrean lapis ketujuh saat ini. Hahaha, sekarang, apakah masih ada orang yang ingin keluar dan melindungi bocah ini? Li Yue tampak seperti kucing yang memakan burung kenari, sambil tertawa liar. Bagaimana mungkin yang lain masih bisa menandingi Li Yue setelah sejumlah besar esensi ilahi terkuras? Bahkan Zheng Yufeng juga menutup mulutnya dengan bijaksana. Berbicara saat ini sama dengan mencari kematian. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Ye Yuan, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Baru saja, aliran kekuatan aneh berputar satu putaran di dalam tubuh Ye Yuan, mencoba mengeluarkan esensi ilahinya. Tapi kekuatan ini sebenarnya tidak bisa mengekstraksi esensi dewa kekacauan Ye Yuan. Pada akhirnya, ia kembali tanpa mencapai apapun. Ye Yuan memandang Li Yue tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, harta roh empir ini cukup bagus, aku akan menerimanya. Li Yue menyipitkan matanya, cahaya dingin bersinar saat dia berkata dengan suara dingin, hal yang sembrono dan buta. Apakah andalanmu pada kata sejati Dao Surgawi? Dengan kekuatanku saat ini, paling banyak kau hanya bisa membekukan waktu saja.
Bahkan jika aku berdiri di sana dan membiarkanmu memukul, apa yang dapat kamu lakukan terhadapku? Tapi berapa kali kamu bisa menggunakan teknik bela diri ini? Empyrean lapis ke-7 versus Empyrean lapis kedua, perbedaan di antara keduanya adalah jurang yang sangat besar. Meskipun kekuatan tempur Ye Yuan luar biasa, sangat sulit untuk membunuh Li Yue dalam sekejap. Oleh karena itu, dia tidak perlu takut. Kelopak mata Ye Yuan terangkat sedikit dan dia berkata dengan dingin, jika kamu terus mengatakan hal yang tidak masuk akal, metode titik akupuntur penusuk jarum emas akan habis waktunya. Li Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika mendengar hal itu dan berkata dengan suara serius, mencari kematian. Di bawah amarahnya, Li Yue mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan luar biasa dari Empyrean lapis ke-7 membuat wajah semua orang yang hadir berubah drastis. Empyrean lapis ke-6 hingga Empyrean lapis ke-7, ini adalah jurang pemisah yang besar. Sekarang, Li Yue melewati jurang ini, berapa kali kekuatannya meningkat. Lebih penting lagi, Li Yue masih berada di bawah pengaruh jarum emas saat ini, kekuatannya sangat menakutkan. Pedang cahaya biru langit bulan merah. Satu pedang muncul, seberkas cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan hujan lebat, menusuk tempat Ye Yuan berada. Tidak bisa dihindari. Setelah pemboman tanpa pandang bulu, sebuah lubang besar diledakkan di tempat Ye Yuan berdiri. Bahkan kekosongan itu memiliki beberapa retakan yang meledak, sementara Ye Yuan menghilang tanpa jejak. Li Yue terkekeh dan berkata, jadi bagaimana meskipun kamu memiliki banyak ukuran? Lalu bagaimana jika kamu mengetahui metode titik akupuntur penusuk jarum emas? Bukankah kamu masih mati di tangan Empyrean ini? Langkah ini kurang kuat. Sekadar mengingatkan, durasi efeknya tidak akan lama lagi. Kekosongan yang santai terdengar di belakang semua orang. Semua orang berbalik, tetapi melihat Ye Yuan saat ini sedang berdiri di atas pohon, sangat nyaman. Sedangkan tubuhnya tidak mengalami luka sama sekali. Pupil Li Yue mengerut dan dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya sambil mengertakkan gigi dan berkata, tidak mungkin. Pedang cahaya biru langit bulan merah milikku bahkan mengunci ruang. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ye Yuan masih tanpa ekspresi saat dia berkata, lupa memberitahumu. Hukum ruangku sudah dipahami hingga puncak lapis ke-6, aku khawatir tingkat seranganmu agak sulit untuk ingin menyakitiku. Seluruh tubuh Li Yue gemetar, bola matanya hampir keluar. Hukum ruang dipahami hingga puncak lapis ke-6, konsep macam apa ini? Di bawah Kaisar Surgawi, sangat sulit untuk ingin membunuh Ye Yuan. Tapi jika seseorang merencanakan sesuatu sebelumnya, seperti Long Xiao, mengunci semua ruang. Kalau tidak, pada dasarnya tidak ada harapan. Tapi sekarang, kemana Li Yue akan pergi dan membuat pengaturan? Suasana hati yang putus asa langsung menyebar ke seluruh tubuh Li Yue. Tidak bisa membunuh Ye Yuan, maka yang tersisa hanyalah menunggu Ye Yuan datang dan membunuhnya. Li Yue sebenarnya berlutut ke arah Ye Yuan tanpa sadar. Saudaraku Ye, aku, Li Yue, memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong lepaskan aku. Ketika dia mengatakan ini, Li Yue hampir menangis. Ketergantungan terbesarnya adalah payung roh terlarang 10 arah. Dalam keadaan seperti itu bisa membuat kekuatannya melambung tinggi. Tapi siapa sangka kalau senjata andalan Ye Yuan bukanlah titik akupuntur yang menembus jarum emas atau kata sejati Dao Surgawi. Itu sebenarnya hukum ruang. Meskipun Ye Yuan tidak bisa menang melawannya, Ye Yuan tidak perlu bertarung dengannya sama sekali. Selama Li Yue kehabisan waktu, dia hanya bisa menjulurkan lehernya untuk mengambil pedang Algojo. Ini sangat mengesankan. Hukum ruang lapis ke-6, kekuatan saudara Ye benar-benar tak terbayangkan. Di usia muda, bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Mungkinkah orang ini mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya? Li Yue orang ini menghitung semuanya, tapi dia gagal menghitungnya. Dia akhirnya menendang pelat logam hari ini. Ye Yuan memandang Li Yue dan berkata dengan dingin, menyelamatkanmu, bukan berarti aku tidak bisa. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka diam-diam mengangguk satu demi satu. Ini juga masuk akal, status Li Yue di Bodhidharma air jernih cukup tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan dianugerahi payung roh terlarang 10 arah. Ye Yuan khawatir dengan faksi di belakangnya, jadi menyelamatkan nyawanya juga harus dilakukan. Kalau tidak, setelah keluar, Ye Yuan akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Mata Li Yue berbinar dan dia berkata dengan terkejut,
Selama saudara Ye mengangkat tanganmu tinggi-tinggi karena belas kasihan, Li Yue bersedia membayar berapapun harganya. Jari Ye Yuan menunjuk pada kekosongan, menunjuk pada payung roh terlarang 10 arah sambil berkata, aku menginginkannya. Wajah Li Yue berubah, ekspresinya jelek saat dia berkata, ini, payung roh terlarang 10 arah adalah harta berharga Bodhidharma air jernih milikku. Itu tidak bisa dengan mudah diberikan kepada orang-orang. Jika diserahkan kepada saudara Ye, aku pasti akan dihukum berat setelah kembali. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku, kamu akan mendapat hukuman berat sekarang. Li Yue terdiam beberapa saat. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, baiklah, aku akan memberikannya pada saudara Ye. Kebenciannya terhadap Ye Yuan di dalam hatinya sudah sangat keji. Tapi keadaannya lebih kuat daripada manusia. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya sekarang. Li Yue diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Setelah keluar, dia pasti akan meminta orang yang lebih tua untuk mengambil tindakan dan memusnahkan bocah yang penuh kebencian ini. Li Yue juga tidak ragu-ragu. Ia segera memanggil payung roh terlarang 10 arah dan menghapus jejak jiwa dewanya. Ia lalu memberikan harta roh Empyrean tingkat semi-kaisar ini kepada Ye Yuan. Selesai dengan semua ini, batas waktu titik akupuntur penusuk jarum emas akhirnya tiba juga. Para Empyrean yang hadir meratap, semuanya pingsan karena kelelahan. Tapi bisa mempertahankan hidup mereka sudah sangat bagus, penderitaan kecil ini tentu saja bukan masalah besar. Selain itu, semua orang menyadari bahwa teknik titik akupuntur penusuk jarum emas Ye Yuan sangat mendalam. Itu hanya membuat mereka pingsan karena kelelahan dan tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh atau kultivasi mereka. Dengan cara ini, semua orang secara alami berterima kasih kepada Ye Yuan. Ye Yuan menyingkirkan payung roh terlarang 10 arah, tiba di hadapan Li Yue, dan berkata dengan dingin, waktunya sudah habis, aku dapat mengirimmu dalam perjalanan. Ekspresi Li Yue berubah drastis dan dia berkata dengan cemas dan marah, kamu mempermainkanku. Ye Yuan mengakuinya tanpa malu-malu, benar, mempermainkanmu. Menginginkan payung roh terlarang 10 arah hanyalah untuk menyeretnya keluar. Apakah menurutmu tanpamu, aku tidak akan bisa menghapus jejak ilahianmu? Sejak menyerap lautan hukum dalam jumlah besar pada saat itu, mutiara penekan jiwa sudah sepenuhnya maju. Itu menjadi harta roh Kaisar Surgawi. Dengan kekuatan mutiara penekan jiwa saat ini, bukankah menghapus jejak kesadaran ilahi Li Yue masih bisa dilakukan dengan mudah? Alasan mengapa dia berperan sebagai orang munafik dengan segala ketulusannya hanyalah untuk mencegah seekor anjing yang terpojok menggigit, itu saja. Li Yue merasa sangat malu dan kesal dan meraung dengan marah, jika kamu berani membunuhku, Bodhidharma air jernih tidak akan melepaskanmu. Ye Yuan berkata dengan dingin, terus kenapa? Kamu mengejek dan mencemooh sepanjang jalan, aku tidak mau repot-repot menawarnya. Tapi ketika kamu mencoba membunuh pemimpin monster jurang maut, waktu kematianmu telah tiba. Ye Yuan bukanlah seseorang yang membalas dendam atas keluhan sekecil apapun, tapi jika Li Yue membunuh pemimpin monster iblis itu sama saja dengan putusnya harapan untuk menemukan Li Er. Dia tidak dapat menoleransi hal ini. Kehidupan dan kematian Li Er tidak diketahui. Ye Yuan sedang dalam mood yang buruk untuk memulai. Li Yue memprovokasi dia berkali-kali. Dia awalnya tidak mau repot-repot menawarnya. Namun pada akhirnya, dia justru membalas kebaikannya dengan tidak berterima kasih dan ingin membunuh pemimpin monster iblis itu. Kita harus tahu, Ye Yuan adalah penyelamat hidup kelompok mereka. Li Yue merasa khawatir sekaligus marah, namun saat ini, dia sudah menjadi ikan di talenan. Jadi bagaimana mungkin dia masih mempunyai kekuatan untuk melawan Ye Yuan? Saat ini, esensi ilahi Li Yue telah habis. Dia tidak memiliki kekuatan cadangan untuk melindungi tubuhnya sama sekali. Cahaya dingin menyala, Li Yue binasa, daunnya menghilang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut, dikejutkan oleh kekejaman dan ketegasan Ye Yuan. Empyrean lapis kinam, calon kaisar surgawi masa depan Bodhidharma air jernih, dihancurkan oleh Ye Yuan begitu saja. Para Empyrean Bodhidharma air jernih itu semua diam seperti jangkrik di musim dingin, takut Ye Yuan mengalihkan amarahnya kepada mereka. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berbalik dan berjalan menuju pemimpin monster jurang maut? Pemimpin monster itu menatap Ye Yuan, matanya penuh ketakutan. Bocah manusia ini terlalu aneh. Ye Yuan jelas berbeda dari manusia lain, menyadari di mana letak kelemahan monster jurang. Menahan kristal iblis hitamnya yang ternoda,
Meskipun dia memiliki kekuatan yang mengerikan, dia juga hanyalah sampah sekarang. Bocah manusia, menyerahlah. Empyrean ini tidak akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Mustahil bagi monster jurang maut untuk tunduk pada manusia. Pemimpin monster itu memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin. Apakah begitu? Ye Yuan tiba-tiba meraih, memegang kristal setan hitam ternoda di tangannya. Chaos bentangan surga Kenan diam-diam berputar dan mulai menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Seluruh tubuh pemimpin monster itu bergetar dan menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Manusia ini sebenarnya menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Dia benar-benar bisa menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Dia hanya merasakan kekuatan di tubuhnya diekstraksi sedikit demi sedikit. Kecepatan Ye Yuan dalam mengekstraksi kristal iblis hitam yang ternoda itu tidak cepat, tapi dengan cara ini, ketakutan pemimpin monster itu akan semakin besar. Kamu yakinlah, aku tidak akan menghabiskan seluruh kekuatanmu. Ketika kekuatanmu turun ke alam dewa sejati, aku akan melepaskan segelmu dan membiarkanmu kembali. Aku pikir teman-temanmu akan sangat senang melihatmu, kata Ye Yuan dengan dingin. Tubuh pemimpin monster itu bergetar lagi, tatapannya penuh teror. Pemimpin monster itu berteriak, kamu benar-benar terkutuk. Ye Yuan telah tinggal selama lebih dari 10 tahun di Gua Mata Naga dan telah membunuh sebelumnya tanpa mengetahui berapa banyak monster jurang maut. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kebiasaan dan karakteristik mereka? Dunia monster jurang 100 kali, 1000 kali lebih kejam dari dunia manusia. Munculnya pemimpin iblis Empyrean lapis kinam mengikuti pembantaian dan penindasan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika rekan-rekannya melihat kekuatannya jatuh ke alam dewa sejati, kesudahannya akan sangat menyedihkan. Ye Yuan mengabaikan pemimpin iblis itu, dia hanya diam-diam menyerap kekuatan kristal iblis hitam yang ternoda. Penderitaan yang sesungguhnya bukanlah kematian sekaligus. Namun proses diam-diam menunggu kematian. Teror menyebar di tubuh pemimpin iblis itu sedikit demi sedikit. Para Empyrean lainnya diam-diam memperhatikan Ye Yuan, mata mereka penuh keheranan. Mereka bisa merasakan aura pemimpin iblis itu berkurang sedikit demi sedikit, sementara aura Ye Yuan semakin kuat sedikit demi sedikit. Ye Yuan sebenarnya menyerap kekuatan pemimpin monster iblis itu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Orang aneh macam apa orang ini? Akhirnya, pemimpin monster iblis tidak dapat menahan perasaan putus asa seperti ini dan putus asa. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku mohon, berhentilah menyerap. Mendengarkan sepenuhnya berita dari pemimpin monster iblis, alis Ye Yuan semakin berkerut. Li Er tidak mati, tapi Li Er ditangkap. Monster jurang ini sebenarnya akan mengirim Li Er ke ruang jurang. Dengan level monster iblis, dia tidak mengetahui alasan yang terlibat. Pembangkit tenaga manusia yang jatuh ke dalam gua Black Flame sebelumnya semuanya sudah dimakan oleh monster jurang maut. Hanya menyisakan Li Er sendirian. Jelas ada lebih banyak rahasia yang tidak diketahui yang terlibat. Meskipun ini pertama kalinya Ye Yuan mendengar ruang jurang di tempat ini, tidak perlu menebak bahwa dia juga tahu bahwa tempat itu adalah markas utama monster jurang. Jika Li Er pergi ke sana, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang sangat hebat, akan sulit juga untuk menyelamatkannya. Ye Yuan tahu bahwa ruang jurang ini pasti memiliki keberadaan yang sangat kuat. Jika tidak, mengapa kekuatan besar klan naga itu akan menekan di kedalaman Gua Mata Naga? Untuk beberapa saat, hati Ye Yuan terbakar oleh rasa cemas. Saat ini, Zheng Yufeng naik dan menghiburnya. Zheng Yufeng berkata, Saudara Ye, adik magang junior Meng Li akan diberkati oleh surga dan pasti mengubah bencana menjadi berkah. Ye Yuan dengan paksa menekan kegelisahan di dalam hatinya dan sedikit mengangguk sambil berkata, Kakak magang senior Zheng, terima kasih atas berkah baikmu. Sesampainya di sini, aku yakin semua orang juga mengetahui situasi di Gua Black Flame. Terus maju lebih jauh, aku khawatir semua orang tidak dapat kembali lagi, kalau begitu perjalanan kita berakhir di sini dulu. Beberapa pemimpin mengangguk satu demi satu, semuanya setuju dengan pandangan Ye Yuan. Tempat sialan ini, mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka pasti sudah mati sampai ampasnya tidak tersisa. Zheng Yufeng menghela nafas dan berkata, memang seharusnya seperti itu. Tiba-tiba, Lin Changqing bergegas ke depan Ye Yuan, dan menunjuk ke arah Ye Yuan sambil meraung dengan marah, Ye Yuan, kamu pengecut. Apakah kamu berencana meninggalkan adik magang junior Meng Li di sini sendirian? Semua orang menatap Lin Changqing dengan pandangan aneh.
Pilihan Ye Yuan tentu saja merupakan pilihan bijak. Melanjutkan ke depan saat ini, apa yang bisa dia lakukan selain mengirim dirinya sendiri ke kematian? Tindakan Lin Changqing agak terlalu impulsif dan tanpa pertimbangan. Ye Yuan mengabaikan Lin Changqing dan berkata kepada beberapa pemimpin dengan tangan terkatup, "Tuan-tuan, kita akan berpisah di sini." Semua orang tercengang, apa maksudnya ini? Zheng Yufeng bertanya dengan nada penuh selidik, "Saudara Ye, kamu tidak akan pergi bersama kami." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Li Er dalam bahaya. Bagaimana aku bisa melihat ini dengan tangan terlipat? Bahkan jika aku kehilangan nyawa ini, aku juga harus menyelamatkannya." Pada saat ini, kelembutan yang terlihat di mata Ye Yuan membuat kelompok Empyrean juga melirik ke samping. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa maksud Ye Yuan adalah mereka harus pergi, sementara dia akan tinggal. Sungguh pria yang mabuk cinta. Zheng Yufeng terkejut dan mendesak, "Saudara Ye, bukan karena Zheng ini tidak peduli dengan adik magang junior Meng Li. Bukankah kamu juga melihatnya? Melanjutkan ke depan adalah kematian yang pasti. Apakah hal yang akan membawa kehancuran pada dirimu sendiri itu sepadan?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya atau tidak, hanya mau atau tidak. Tuan-tuan, mari kita berpisah di sini." Selesai berbicara, Ye Yuan membawa pemimpin monster iblis itu dan berbalik lalu pergi. Lin Changqing membeku di tempat. Tiba-tiba terbangun, dia mengambil langkah cepat dan mengejar Ye Yuan. "Aku akan pergi juga," Lin Changqing berkata dengan tatapan tegas. Ye Yuan memandang Lin Changqing dan berkata dengan tenang, "Jika aku pergi sendiri, masih ada sedikit jaminan. Membawamu, pecahan ini akan hilang. Jika kamu bersikeras untuk mengikuti dan mengirim dirimu sendiri ke kehancuran, aku juga tidak keberatan. Tapi, jangan ikuti aku." Berbicara ke belakang, nada bicara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Arti kata-katanya sudah sangat jelas, "Kamu hanya bisa menghalangi jika kamu mengikuti." Kulit Lin Changqing menjadi pucat pasi dengan suara mendesing, merasakan semua kekuatan di tubuhnya terkuras. Jika sebelumnya, jika ada yang berani mengatakan hal seperti itu di depannya, dia pasti akan menamparnya. Tapi sekarang, setelah menyaksikan serangkaian cara Ye Yuan yang tak terbayangkan, kepercayaan dirinya telah lama menurun hingga babak belur. Akhirnya, senyuman itu berubah menjadi senyuman pahit saat dia berkata, "Baiklah, aku mengerti." Selesai berbicara, Lin Changqing berbalik, pandangan matanya sangat sepi. Ye Yuan melihat ke punggung Lin Changqing dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia memahami pikiran Lin Changqing. Sayang sekali tidak ada yang bisa memahami ikatannya dengan Li Er. Lin Changqing hanya bisa menjadi orang yang lewat. Zheng Yufeng juga menghela nafas sedikit. Terhadap adegan ini, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Berbicara tentang Lin Changqing, dia benar-benar sangat berbakat, menjadi yang paling berbakat di antara mereka saudara magang. Sayang sekali lawannya adalah Ye Yuan. Di hadapan monster seperti itu, jadi bagaimana jika bakat seseorang lebih hebat? Ye Yuan membawa pemimpin monster iblis itu dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Zheng Yufeng dan yang lainnya juga tidak berani tinggal terlalu lama, mundur satu demi satu. Setelah 1 jam, Ye Yuan tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada pemimpin monster iblis itu, "Apakah kamu punya nama?" Pemimpin monster iblis itu gemetar dan berkata, "Yang rendahan ini bernama Mosius." Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah budakku. Sekarang, mari kita tanda tangani kontrak pelahap iblis." Ekspresi Mosius berubah drastis, menatap Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tahu tentang kontrak pelahap iblis. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan telah membunuh monster jurang yang tak terhitung jumlahnya di Gua Mata Naga dan telah lama memahami beberapa informasi tentang monster jurang? Kontrak pelahap iblis ini mirip dengan kontak budak manusia. Setelah kontrak terbentuk, monster jurang maut akan mematuhi pihak lain tanpa syarat dan menjadi budak pihak lain. Jika ada pemikiran untuk menolak, mereka akan segera mendapat reaksi balik dari kontrak dan mati, dengan hasil yang sangat menyedihkan. Dalam keadaan normal, bahkan jika monster jurang maut mati, mereka tidak akan menandatangani kontrak pelahap iblis juga. Namun saat memikirkan cara Ye Yuan, Mosius tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bahkan jika kita menandatangani kontrak pelahap iblis, kamu juga tidak mungkin menyelamatkan gadis manusia itu. Yang lebih jauh lagi adalah para penguasa Empyrean tahap akhir. Bahkan ada penguasa tingkat kaisar surgawi yang menahan benteng. Jika kamu pergi,
Tidak ada harapan sama sekali. Mosius mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Kamu bisa memilih untuk mati atau menandatangani kontrak pelahap iblis denganku. Martabat monster ini, sekali hilang, maka akan hilang lagi dan lagi. Di bawah kekuasaan absolut Ye Yuan, Mosius akhirnya tetap menandatangani kontrak pelahap iblis dengan Ye Yuan. Tuan, Mosius bersujud di depan Ye Yuan, sikapnya sangat rendah hati dan sopan. Ye Yuan sedikit mengangguk, tiba-tiba auranya berubah. Energi iblis yang kental keluar dari tubuh Ye Yuan dan membungkus seluruh tubuhnya. Bulu hitam tebal juga tumbuh di tubuh Ye Yuan. Dia tampak persis seperti monster jurang maut. Monster abis tidak memiliki bentuk yang sama, bentuk humanoid juga bukan minoritas. Tuan, ini terlalu tidak terbayangkan. Mosius terkejut hingga dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Manusia benar-benar menjadi monster jurang dengan goyangan tubuhnya. Bahkan dia, pusat kekuatan super empirean lapis kinam ini, tidak dapat membedakan kebenaran sedikit pun. Eksistensi macam apa tuannya ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, bisakah pusat kekuatan kaisar surgawimu membedakan penampilanku? Mosius menggelengkan kepalanya keras-keras dan berkata, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakannya. Semua ciri-ciri pada tubuh Tuan identik dengan monster jurang maut. Mereka benar-benar tidak bisa membedakan Tuan dari monster jurang maut. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Ambil kristal iblis hitam yang ternoda ini dan pulihkan kultivasimu secepat mungkin. Sepanjang perjalanan, energi iblis secara bertahap semakin tebal. Di sekitarnya, beberapa aura kuat muncul sesekali, dan kemudian menghilang. Aura ini jauh lebih kuat daripada aura Mosius. Ye Yuan mengikutinya. Sepanjang perjalanan lancar. Ada banyak sekali pos pemeriksaan yang harus mereka lewati. Kedua orang itu akhirnya sampai di kota berskala kecil. Ketika seorang penjaga melihat Mosius, dia bertanya, Mosius, kamu tidak menjaga wilayahmu sendiri, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Yuan memperhatikan bahwa para penjaga di sini semuanya adalah pusat kekuatan tingkat empirean. Mosius buru-buru menjawab, aku di sini untuk bertemu Tuan Manya. Ada hal penting yang harus dilaporkan. Tatapan penjaga itu tertuju pada Ye Yuan dan dia berkata dengan suara serius, siapa dia? Mosius menjelaskan, dia adalah bawahan saya. Informasi penting ini ditemukan olehnya. Penjaga itu berkata dengan dingin, Tuan Manya saat ini sedang mencoba untuk menghibur Putri Ilahi. Aku khawatir dia tidak punya waktu untuk bertemu denganmu, kamu pergi ke balai peristirahatan untuk istirahat dulu dan menunggu panggilan. Mosius terkejut dan berkata, Putri Ilahi. Putri Ilahi yang mana? Penjaga itu tersenyum dan berkata, kamu masih belum tahu. Manusia perempuan itulah yang ditangkap. Sage Agung Nineorigin berkata bahwa dia adalah Putri Ilahi dari ras ilahi dan akan dikirim ke dunia neraka. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa hidup sampai sekarang? Hati Ye Yuan bergetar hebat saat mendengarnya. Bagaimana Lier menjadi Putri Ilahi? Juga, apa sebenarnya ras ilahi ini? Untuk beberapa waktu, hati Ye Yuan bergejolak. Seolah-olah masalah ini berkaitan dengan beberapa rahasia yang menggemparkan dunia. Yang mulia, orang rendahan ini punya cara untuk membujuk putri surgawi manusia itu agar bersemangat, kata Ye Yuan kepada penjaga. Penjaga itu terkejut dan berkata, kamu benar-benar punya cara. Putri Ilahi selalu membuat keributan setiap hari tentang keinginannya untuk kembali ke umat manusia. Tidak ada gunanya bagaimanapun Tuan Manya membujuknya. Kepalanya hampir meledak. Jika kamu benar-benar punya cara, itu akan menjadi pencapaian besar. Ye Yuan berkata, Yang mulia, yakinlah. Orang rendahan ini pasti akan mencapainya. Penjaga itu berkata, baiklah, kalian pergi ke penginapan dulu, aku akan pergi dan melapor pada Tuan Manya. Mosius membawanya ke penginapan. Gelombang dahsyat muncul di hati Ye Yuan. Monster jurang di sini tidak lagi berantakan seperti yang dia lihat sebelumnya. Sebaliknya, monster jurang di kota ini seperti tentara. Sebuah kota, penginapan, penjaga, ini bukanlah hal-hal yang dimiliki oleh ras seperti monster jurang maut. Meskipun kecerdasan monster jurang cukup tinggi, dunia mereka lebih condong ke arah binatang buas. Yang lemah menjadi mangsa dan yang kuat menjadi santapan, dan yang kuat selamat. Juga, mendengar tentang ras ilahi dan putri ilahi, tempat seperti apa ruang jurang ini? Bertanya pada Mosius, dia juga tidak jelas. Dengan statusnya, dia tidak dapat melakukan kontak dengan ini sama sekali.
Mosius hanyalah orang lemah yang diasingkan keluar. Dia menerima perintah dari Manya, dan Manya membawanya ke sini. Itu saja. Juga, ada wilayah ruang ini. Tidak peduli bagaimana penampilan Ye Yuan, mengapa itu tampak seperti batas terpisah yang menghubungkan ruang jurang dan dunia surga. Karena klan naga menekan ruang jurang, itu menunjukkan bahwa tempat itu adalah satu-satunya jalan masuk. Lalu apa masalahnya dengan tempat ini? Selama beberapa waktu, keraguan dan kecurigaan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat di hati Ye Yuan. Tidak lama kemudian, penjaga itu menjadi kurir dan menemui Ye Yuan. Ketika Manya mendengar bahwa Ye Yuan dapat menghibur putri ilahi, dia sangat gembira dan segera menyuruh Ye Yuan pergi. Saat Manya melihat Ye Yuan, dia bertanya dengan ragu, "Kamu bisa membuat putri ilahi merasa nyaman dan tetap tinggal?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Tuan Manya, yakinlah. Tidak menyelesaikan misinya, orang rendahan ini akan mengangkat kepalaku untuk menemuimu." Mata Manya berbinar dan dia berkata sambil tertawa lebar, "Bagus. Jika kamu dapat membuat putri ilahi memutuskan untuk beristirahat dan tinggal, kaisar ini akan memberimu hadiah yang besar." Selesai berbicara, Manya membawa Ye Yuan dan tiba di sebuah rumah batu. Rumah batu itu sangat luas, tetapi saat Ye Yuan mendekat, dia menemukan banyak batasan yang ditetapkan di sekelilingnya. Pembatasan ini, Ye Yuan sebenarnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu sangat mendalam. Jelas sekali, ini untuk mencegah Li Er berlari. Saat memasuki pintu, dua benda terbang dengan suara mendesing. Di dalam rumah, teriakan marah seorang wanita terdengar, "Enyahlah. Aku meminta kalian semua untuk pergi. Apakah kalian semua tuli?" Tapi kata-kata ini terdengar seperti kata-kata manis yang paling mengharukan di telinga Ye Yuan. Sudah berapa tahun dia tidak mendengar suara ini? Sudah hampir 2000 tahun dia terpisah. Waktu tidak mengikis perasaannya, malah membuat kerinduan menyatu menjadi lautan. Saat sosok cantik itu mendarat di matanya, hati Ye Yuan yang sekeras batu pun ikut luluh. "Huhuhu, kakak Yuan, Li Er tidak bisa bertemu denganmu lagi. Maaf, sungguh maaf, Li Er tidak melakukannya dengan sengaja." Setelah mengamuk, Li Er berbaring di depan sambil menangis sepenuh hati. Hati Ye Yuan bergetar dan hampir menitikkan air mata. Dalam kesannya, Li Er adalah orang yang baik hati dan cantik, anggun dan bermartabat. Dia tidak akan pernah begitu marah. Namun kini, dia tahu bahwa kepergian ini akan menjadi perpisahan abadi. Perasaan putus asa seperti itu tercurah dari lubuk hatinya yang terdalam, itulah sebabnya dia menjadi seperti ini. Banyak yang terlihat tertekan. Beberapa hari ini, dia menderita kemarahan Yue Mengli. Manya menatap Ye Yuan. Ye Yuan mengerti maksudnya dan bergerak beberapa langkah ke depan, membungkuk sambil berkata, "Putri ilahi, orang rendahan ini punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu." Yue Mengli tiba-tiba meledak dan meraung dengan marah, "Aku tidak ingin mendengar kabar baik. Kamu tersesat untukku. Dasar orang jelek, enyahlah untukku." Tiba-tiba, seluruh tubuh Yue Mengli bergetar dan menatap tajam ke mata Ye Yuan. Kemarahan yang tak terbatas tiba-tiba menjadi ketenangan. Ye Yuan membungkukkan tubuhnya, tapi sepasang mata bertemu dengan mata Yue Mengli. Satu pandangan saja sudah cukup antara dia dan Li Er. Meskipun monster jurang di depannya ini, dari bentuk luarnya, melihat auranya, dia sama sekali tidak mengenalinya, tapi tidak tahu kenapa, tatapan ini segera membuatnya terdiam. Mengapa ini terlihat begitu familiar? Mengapa ini sangat mirip dengan milik kakak Yuan? Dia jelas-jelas monster jurang maut, jadi kenapa? Seluruh tubuh Li Er menjadi kaku di sana. Tatapan banyak orang berkedip. Ada kemungkinan. Reaksi Yue Mengli juga cepat, wajahnya yang cantik berubah dingin ketika dia berkata, "Kabar baik apa, katakanlah." Ye Yuan menyeringai dan berkata, "Umat manusia di sana mengirim orang untuk datang dan menemukan putri ilahi." Hati Yue Mengli bergetar dan dia berkata, "Apa yang terjadi pada mereka?" Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Apa lagi yang bisa dilakukan? Mereka secara alami dikirim berkemas oleh Tuan Mosius." Alis Yue Mengli berkerut, dan dia mencela, "Kamu, orang ini, sengaja pamer di depanku kan?" Saat Manya mendengar ada yang tidak beres, dia buru-buru memarahi, "Sialan, sengaja menggunakan berita ini untuk membuat marah putri ilahi." Tapi siapa yang tahu bahwa Yue Mengli melambaikan tangannya dan berkata kepada Manya, "Lupakan, kamu mundur dulu. Karena ada berita dari pihak itu, aku ingin mendengar," dia berkata. Manya buru-buru menjawab dan mundur. Selama leluhur ini berhenti membuat keributan,
dunia akan baik-baik saja. Meninggalkan Ye Yuan untuk mengobrol dengannya sepertinya juga merupakan pilihan yang bagus. Dia tidak takut Ye Yuan membawa Yue Mengli dan melarikan diri. Bagaimanapun, batasan di sini ditetapkan dari Tuan Nine Origin. Bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi pun bisa melupakan melarikan diri dari sini. Saat Manya pergi, tatapan Yue Mengli menatap Ye Yuan dengan agak kabur. Dia berkata, sorot matamu, sangat mirip dengan teman lamaku. Ye Yuan tersenyum tipis, kekuatan dunia kekacauan perlahan melepaskan diri, membungkus dirinya dan Li Er di dalam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a